dan seterusnya. Jadi untuk yang pertama kita akan menggunakan pohon faktor untuk 6 kita dan 8 juga. Kita cari dulu pohon faktor dari 6. 6 tentu kita bagi bilangan primanya yang pertama yaitu 2. 6 bagi 2 yaitu 3. Karena 3 sudah bilangan prima berarti cukup sampai di situ saja. Berarti selanjutnya faktor dari 6 adalah 2 dikali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang faktorisasi prima. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Untuk mencari KPK, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan, yaitu cara menggunakan pohon faktor seperti yang kita gunakan sebelumnya untuk mencari faktorisasi prima. Begitu juga cara yang kedua, yaitu menggunakan teknik sangkedan atau biasa kita sebut dengan teknik petak sawah. Jadi pada video kali ini kita akan menggunakan cara mencari KPK menggunakan pohon faktor. Dan pada video selanjutnya kita akan mencoba mencari KPK menggunakan teknik sangkedan atau petak sawah. Oke, langsung saja kita gunakan cara menggunakan pohon faktor. Dengan cara pohon faktor, KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, maka pilih pangkatnya yang terbesar. Misalkan satunya ada 2 pangkat 2, satu lagi ada 2 pangkat 3. Maka yang kita ambil adalah 2 pangkat 3-nya untuk kita kalikan nanti. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke pembahasan contoh soal yang pertama, yaitu KPK dari 6 dan 8. Sebelum itu kita harus mengingat dulu pembagiannya menggunakan pohon faktor. Kita menggunakan bilangan prima. Yaitu bilangan prima, apa artinya adik? Yaitu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Jadi kita ingat bilangan prima yaitu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Jadi untuk yang pertama kita akan menggunakan pohon faktor untuk 6 kita dan 8 juga. Kita cari dulu pohon faktor dari 6. 6 tentu kita bagi bilangan primanya yang pertama yaitu 2. 6 bagi 2 yaitu 3. Karena 3 sudah bilangan prima berarti cukup sampai di situ saja. Berarti selanjutnya faktor dari 6 adalah 2 dikali 3. Selanjutnya adalah 8. 8 kita bagi dulu bilangan prima berarti 2. 8 bagi 2 4. Karena 4 bukan belum bilangan prima berarti masih bisa kita bagi. 4 dibagi 2. 2 karena 2 sudah bilangan prima, kita ambil 2. Begitu juga dengan 2 dan 3 tadi. Arti faktor dari 8 yaitu 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. Jadi KPK dari 6 dan 8 yaitu kita ambil seperti ini 2, ada 2 pangkat 3. Berarti kita ambil pangkatnya yang terbesar yaitu 2 pangkat 3.
Lalu kita ambil satu lagi bilangannya 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Tidak ada bilangan yang lain. Karena 2 di sini ada 2 pangkat 1, di sini 2 pangkat 3. Berarti kita ambil pangkatnya yang terbesar, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 dikali 2. Bukan artinya 2 kali 3 ya. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 dikali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Berarti 8 dikali 3. 8 kali 3 yaitu 24. Jadi KPK dari 6 dan 8 yaitu 24. Kita gunakan cara menggunakan font faktor. Kita cari dulu faktorisasi primanya dari 6, yaitu 2 dikali 3. 6 bagi 2, 3. Karena 3 sudah bilangan prima, berarti cukup sampai di situ saja. Berarti faktorisasi prima dari 6 yaitu 2 dikali 3. Begitu juga dengan 8, yaitu 8 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 8 dibagi 2, 4. 4 masih bisa dibagi 2, 2. Karena 2 sudah bilangan prima, cukup sampai di situ saja. Berarti faktorisasi primanya yaitu 2 kali 2 kali 2, atau 2 dipangkatkan 3. Setelah kita tentukan faktorisasi primanya, lalu kita tentukan KPK dari 6 dan 8. Kita ambil bilangannya yang terdapat di kedua faktornya. Apabila ada yang sama, kita ambil pangkatnya yang terbesar. Di sini ada 2, di sini ada 2 pangkat 3, berarti yang kita ambil 2 pangkat 3. Setelah itu kita kalikan lagi dengan 3. Berarti 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2, 8 dikali 3, 24. Bisa dipahami ya adik-adik ya untuk pembahasan soal yang pertama. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang kedua. Yaitu KPK dari 6 dan 9. 6 yaitu bagi 2, 3. Berarti 6 faktornya yaitu 2 dikali 3. Selanjutnya 9. 9 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Ingat, kalau tidak bisa dibagi 2, selanjutnya kita bagi bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 bisa dibagi 3. 9 bagi 3 yaitu 3. Karena 3 sudah bilangan prima, berarti cukup sampai di situ saja. Berarti 3. Berarti 9 sama dengan 3 kali 3. Berarti 3, karena ada 3 nya 2 kali, berarti 3 pangkat 2. Setelah itu, setelah kita dapatkan faktorisasi primanya masing-masing, lalu kita tentukan lagi KPK. KPK dari 6 dan 9 yaitu berarti pertama 2 di bawah tidak ada, berarti 2 nya kita ambil dulu. 2 dikali di sini 3, berarti sini 3 pangkat 2, berarti kita ambil 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3, berarti 2 dikali 9. 2 dikali 9 yaitu 18. Jadi KPK dari 6 dan 9 adalah 18. Kita tentukan dulu faktornya masing-masing, yaitu faktor dari faktorisasi prima dari 6 yaitu 2 dikali 3. Lalu faktorisasi prima dari 9 yaitu 3 dikali 3. Setelah kita tentukan faktornya, atau yaitu 6 yaitu 2 kali 3, 9 yaitu 3 pangkat 2. Lalu kita tentukan KPK-nya. KPK dari 6 dan 9 yaitu pertama 2, lalu 3 pangkat 2. Karena 3-nya ada 2 buah, berarti 3 pangkat 2, dan 3 berarti kita ambil 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 artinya 9, berarti 2 dikali 9, 18. Jadi KPK-nya di soal nomor 2 adalah 6 dan 9. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Kita lanjut untuk contoh yang ketiga, yaitu faktor KPK dari 12 dan 18. Kita cari dulu faktorisasi prima dari 12. 12 yaitu kita tentukan dulu faktorisasinya. Berarti 12 kita bagi 2, 6. 6 masih bisa, berarti 6 dibagi 2, 3. Karena 3 sudah bilangan prima, berarti cukup sampai di situ saja. Berarti faktorisasi prima dari 12 yaitu
2 kali 2 dikali 3. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Lalu 18. 18 kita bagi 2. 9 tidak bisa bagi 2, lalu kita bagi 3. 9 dibagi 3, 3. Karena 3 sudah bilangan prima, berarti cukup sampai situ saja. Berarti faktorisasi prima dari 18 yaitu 2 kali 3 kali 3 di 2 dikali 3 pangkat 2. Setelah kita tentukan faktorisasi prima dari 12 dan 18, lalu kita tentukan KPK-nya. KPK dari 12 dan 18 adalah, kita tentukan dulu 2 pangkat 2 atau 2. Jadi kita ambil yang pangkatnya yang terbesar yaitu 2 pangkat 2. Lalu di sini ada 3, di bawah ada 3 pangkat 2. Berarti kita ambil 3 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2, 4. Lalu 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3, 9. 4 dikali 9, 36. Jadi KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Setelah kita tentukan faktorisasi primanya masing-masing yaitu 12, faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3, dan faktorisasi prima dari 18 yaitu 2 dikali 3 pangkat 2. Lalu kita tentukan KPK-nya. KPK-nya kita ambil pangkatnya yang terbesar. Yang pertama yaitu 2 pangkat 2. Lalu 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. 3 pangkat 2 adalah 9. 4 dikali 9, 36. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang keempat, yaitu KPK dari 15 dan 20. Untuk menentukan KPK, kita tentukan dulu faktorisasi primanya masing-masing kedua bilangan tersebut dengan cara menggunakan pohon faktor. Setelah kita tentukan faktorisasi primanya, lalu kita tentukan KPK-nya. Yaitu soal yang keempat, yaitu KPK dari 15 dan 20. 15 kita bagi 2. Tidak bisa, berarti kita bagi 3. 15 dibagi 3, 5. 5 sudah bilangan prima, berarti cukup sampai di situ saja. Berarti 15 sama dengan 3 dikali 5. Lalu lagi 20. 20 kita bagi 2. 20 bagi 2, 10. Lalu 10 masih bisa kita bagi 2, 5. 10 bagi 2, 5. Berarti bilangan faktorisasi prima dari 20 yaitu 2 kali 2 dikali 5. Berarti 2 kali 2 dikali 5. Di 2 pangkat 2 dikali 5. Setelah kita tentukan faktorisasi primanya masing-masing yaitu 15, 3 dikali 5, 20 yaitu 2 kali 2 dikali 5. 2 pangkat 2 dikali 5. Setelah itu kita tentukan KPK-nya. KPK dari 15 dan 20. KPK dari 15 dan 20, pertama kita ambil dulu yang paling kecilnya angkanya yaitu 2. Berarti 2 pangkat 2. Lalu kita ambil 3. Antara 3-nya cuma 1, berarti 5, 5. Berarti ya kita ambil saja salah satu, karena sama-sama 5 pangkat 1. Jadi KPK dari 15 dan 20 yaitu 2 pangkat 2. 4 kali 3 dikali 5. 4 dikali 3, 12. 12 dikali 5, 60. Jadi KPK dari 15 dan 20 adalah 60. Yaitu kita tentukan faktorisasi primanya masing-masing yaitu 15. Faktorisasi primanya adalah 3 dikali 5. Dan faktorisasi prima dari 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Setelah itu kita tentukan KPK-nya. KPK-nya kita ambil semua bilangan. Kalau ada yang sama, kita ambil bilangan dengan pangkatnya yang terbesar. Pertama yaitu 2. 2 pangkat 2. Lalu 3. Lalu yang terakhir adalah 5. Karena 5 ada 2 buah, sama 5 pangkat 1. Berarti kita ambil saja salah satunya, yaitu 5. 2 pangkat 2 adalah 4. Dikali 3 dikali 5. 4 dikali 3, 12.
12 kali 5, 60. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Untuk mencari KPK dari dua bilangan yaitu soal 1, 2, 3, dan 4. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya, jangan lupa terus dukung channel pendidikan kita ini supaya bisa terus berkembang, bisa terus membantu proses belajar adik-adik juga tentunya. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya biar semakin banyak orang yang bisa belajar bersama dengan kita tentunya. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita lanjut ke latihan soal. Ini 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Berarti yang soal yang terakhir pada video kali ini yaitu KPK dari 24 dan 30. Kita cari dulu faktorisasi dari 24. 24 kita bagi 2, 12. Lalu 12 masih bisa kita bagi karena bukan bilangan prima, berarti 12 dibagi 2, 6. 6 masih bisa kita bagi yaitu 6 bagi 2, 3. Karena 3 sudah bilangan prima, berarti cukup sampai di situ saja. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3. Berarti 24 sama dengan 2 kali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Lalu 30. 30 dibagi 2, 15. 15 lalu kita bagi 2 tidak bisa, berarti kita bagi 3. 15 bagi 3, 5. Berarti 5 sudah bilangan prima, berarti cukup sampai di situ saja. Berarti faktorisasi dari 30 yaitu 2 kali 3 dikali 5. Itu 30 sama dengan 2 kali 3 dikali 5. Nah, tidak ada yang sama, berarti cukup sampai di situ saja. Jadi faktorisasi dari 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Dan faktorisasi prima dari 30 yaitu 2 kali 3 dikali 5. Lalu kita tentukan KPK-nya. KPK dari 24 dan 30 yaitu sama 2. Berarti 2 pangkat 3, 2. Berarti kita ambil 2 pangkat 3. Lalu 3. 3 berarti kita ambil salah satu saja. Dan yang terakhir adalah 5. Jadi faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Dan faktorisasi dari 30 yaitu 2 kali 3 kali 5. Lalu kita tentukan KPK-nya. Kita ambil dari semua bilangan. Kalau ada yang sama kita ambil pangkatnya yang terbesar. Pertama 2 pangkat 3, ada 2, berarti kita ambil pangkatnya yang terbesar yaitu 2 pangkat 3. Lalu 3 kita ambil salah satu saja, dan terakhir adalah 5. Maka kita tentukan 2 pangkat 3, artinya 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Lalu kali 3, lalu kali 5. Maka hasilnya adalah 8 dikali 3, 24. 24 dikali 5 adalah 120. Jadi KPK dari 24 dan 30 adalah 120. Maka 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5, 8 kali 3 dikali 5. Kali berapa? 8 kali 5, 40. 40 kali 3, 120. Jadi KPK dari 24 dan 30 adalah 120. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Sampai di sini yaitu cara mencari KPK menggunakan pohon faktor, yaitu dari dua buah bilangan. Kita tentukan dulu faktorisasi primanya dengan menggunakan pohon faktor. Setelah tentukan kedua-duanya bilangan faktorisasi primanya, lalu kita tentukan KPK-nya. Untuk menentukan KPK-nya, ya kita ambil semua bilangan. Kalau ada bilangan yang sama, kita ambil dengan pangkatnya yang terbesar. Seperti di sini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, di sini 2. Berarti kita ambil 2 pangkat 3. Lalu di sini ada 3, di sini ada 3, ada 3. Berarti karena sama-sama 3 pangkat 1, kita ambil salah satunya saja 3. Lalu yang terakhir adalah 5. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2, bukan 2 kali 3 ya. Kalau 2 kali 3 tentu salah. Di 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Lalu kali 3 kali 5. 8 kali 3 24, 24 kali 5 yaitu 120.
Sampai di sini bisa dipahami ya adik-adik ya. Untuk lebih jelas melihat pemahaman adik-adik, kita coba di latihan soal. 2 buah latihan soal, yaitu soal yang pertama, KPK dari 9 dan 9 dan 12. Soal yang kedua yaitu KPK dari 25 dan 30. Baik, coba jadi kerjakan dulu di kertas buram atau buku latihannya juga boleh. Kalau sudah tahu jawabannya, mencari KPK dari 2 bilangan yaitu 9 dan 12 soal yang pertama, dan soal yang kedua yaitu 25 dan 30. Kalau sudah tahu jawabannya adik-adik, silakan tuliskan jawaban adik-adik di kolom komentar di bawah tentunya. Demikian dulu pembahasan video kita kali ini. Semoga video kita kali ini bermanfaat, bisa terus membantu proses belajar adik-adik juga tentunya, sehingga adik-adik semakin semangat dan berprestasi juga tentunya. Dukung terus channel pendidikan kita ini supaya bisa terus berkembang, bisa terus membantu proses belajar adik-adik tentunya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya juga. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya biar semakin banyak orang yang bisa belajar bersama-sama dengan kita tentunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.